Untuk contoh yang ketiga, tentukan transformasi tunggal yang mewakili pencerminan terhadap sumbu X, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, untuk menentukan bayangannya, X aksen, Y aksen, kita gunakan komposisi transformasi tadi. Dari belakang, kita mulai dari belakang. Kita punya titik XY, X, Z, dicerminkan terhadap sumbu X dulu ya. X, Z ini dicerminkan terhadap sumbu X. Ini adalah matriks untuk pencerminan terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya ini kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini adalah matriks untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, untuk penulisannya, kita mulai matriksnya itu dari yang pencerminan yang kedua, jadi transformasi yang kedua. Kita mulai dari yang Y sama dengan negatif X dulu, kita tuliskan matriksnya, kemudian dikali dengan pencerminan yang pertama terhadap sumbu X, ini, baru dikali dengan titik asalnya, yaitu X, Y. Ini kita kalikan dengan perkalian matriks, ya, 0 dikali 1, ditambah negatif 1 dikali 0, hasilnya 0. 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali negatif 1, sama dengan 1. Negatif 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0, sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali 0 ditambah 0 dikali negatif 1, 0 ya. Dikali dengan X, Y. Nah, untuk matriks 0, 1, negatif 1, 0 ini adalah matriks yang bersesuaian dengan transformasi rotasi 270 derajat positif. Jadi, untuk transformasi tunggal yang mewakili pencerminan terhadap sumbu X dan dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu adalah rotasi sejauh 270 derajat positif dengan pusatnya 0,0. Selanjutnya untuk contoh soal yang nomor 4, tentukan bayangan garis 2X ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0 bila dicerminkan terhadap sumbu Z, kemudian dirotasikan 180 derajat dengan pusat 0,0. Oke, untuk bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan, berarti yang di sini itu adalah matriks dari rotasi 180 derajat ya. Dikali dengan yang ini adalah matriks dari pencerminan terhadap sumbu Z. Dikali dengan titik asalnya X, Z. Seperti itu, ini bisa kita kalikan. Negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 1. Kemudian negatif 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Oke. 0 dikali negatif 1 ditambah negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Dikali X, Z. Kalau kita perhatikan di sini, pencerminan terhadap sumbu Z dilanjutkan rotasi 180 derajat. Itu sama dengan pencerminan terhadap sumbu X. Karena matriks yang dihasilkan dari perkalian ini tadi, 1, 0, 0, negatif 1, itu adalah pencerminan matriks dari pencerminan terhadap sumbu X. Oke. Selanjutnya, X aksen, Y aksen itu sama dengan, ini kita kalikan, 1 dikali X ditambah 0 dikali Y, sama dengan X. 0 dikali X ditambah negatif 1 dikali Y, yaitu negatif Z. Maka kita peroleh X itu sama dengan X aksen, ya, X sama dengan X aksen, dan dari Y aksen sama dengan negatif Z, ini kita peroleh Z sama dengan negatif Z aksen. Untuk menentukan bayangan, X dan Z ini kita substitusikan ke persamaan garisnya. 2X ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 2X aksen ditambah negatif Z aksen dikurangi 7 sama dengan 0. Atau untuk bayangannya ini bisa dihilangkan aksennya, menjadi 2X dikurangi Z dikurangi 7 sama dengan 0. Ini adalah bayangan akhirnya. Nomor 5,
Ditentukan transformasi T1 itu adalah matriks 0, negatif 1, negatif 1, 2. Dan T2 adalah matriks 3, negatif 1, negatif 2, 1. Sekarang tentukan bayangan garis 2X ditambah 6Y dikurangi 5 sama dengan 0 karena transformasi T1 komposisi T2. Untuk bayangan X aksen Y aksen sama dengan T1 komposisi T2. Berarti T2 dilanjutkan transformasi T1 ya. Untuk penulisannya kita mulai dari T1. Jadi 0, negatif 1, negatif 1, 2 dikali dengan matriks T2-nya 3, negatif 1, negatif 2, 1 dikali XY. Ini kita kalikan. 0 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Kemudian 0 dikali negatif 1 ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali 3 ditambah 2 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 7. Negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali 1 itu sama dengan 3 dikali XY. Kemudian untuk menentukan XY-nya, ini kita kalikan dengan inverse ya. Untuk ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan inverse dari matriks ini, yaitu 1 per 6 dikurangi 7. Determinannya yaitu 2 dikali 3, 6, dikurangi negatif 1 dikali negatif 7, itu 7. Dikali dengan adjoin-nya, yaitu 3, 1, 7, 2. 2 dan 3 tinggal ditukar posisinya. Negatif 1 dan negatif 7 ini dikalikan dengan negatif 1 ya. X aksen, Y aksen sama dengan untuk yang ruas kanan sama. Ini inverse-nya, kemudian dikali dengan matriksnya 2, negatif 1, negatif 7, 3 dikali XY. Untuk yang inverse matriks ini dikalikan dengan matriksnya berarti menghasilkan matriks identitas. 1, 0, 0, 1. Ini tidak usah dihitung, sudah pasti hasilnya adalah identitas ya. Kemudian dikali dengan XY. Untuk yang ruas kiri, ini bisa kita hitung. 1 per 6 dikurangi 7 itu negatif 1 ya. 1 dibagi negatif 1, negatif 1. Kalau dikalikan dengan matriks ini, maka hasilnya adalah negatif 3, negatif 1, negatif 7, negatif 2. Dikali X aksen, Y aksen. Ini kita kalikan, yaitu negatif 3 X aksen ditambah dengan negatif 1 Y aksen, menjadi negatif 3X aksen dikurangi Y aksen, kemudian negatif 7 dikali X aksen, ditambah negatif 2 dikali Y aksen, menjadi negatif 7X aksen dikurangi 2Y aksen. Ini adalah sama dengan XY. Jadi kita peroleh X-nya itu sama dengan negatif 3X aksen dikurangi Y aksen. Ini, dan Y-nya sama dengan negatif 7X aksen dikurangi 2Z aksen. Selanjutnya untuk menentukan bayangan garisnya, bayangan dari garis 2X ditambah 6Z dikurangi 5, tinggal kita substitusikan X dan Z-nya. Nah, peroleh 2 dikali X-nya diganti negatif 3X aksen dikurangi Y aksen, ditambah 6, Z-nya diganti dengan negatif 7X aksen dikurangi 2Z aksen, dikurangi 5 sama dengan 0. Ini kita kalikan, menjadi negatif 6X aksen ya. Kemudian ini ada negatif 42X aksen, sehingga diperoleh negatif 48X aksen. Ini negatif 2Y aksen. Ini negatif 12Y aksen, jadi menjadi negatif 14Y aksen. Masih dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi untuk bayangan akhir, garis 2X ditambah 6Z dikurangi 5 sama dengan 0 karena transformasi T1 komposisi T2 itu adalah 48X ditambah 14Y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, itu tadi adalah materi tentang komposisi transformasi. Selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas kelompok atau tugas mandiri agar kalian lebih memahami konsep dan terampil menggunakan konsepnya dalam memecahkan masalah.